Korintus berapa? 2 Korintus ya. 6:11. Oke, coba kita baca Yunaninya. To stoma ya. Perfectnya apa di situ? Anoiko atau aneuken ya. Indikatif perfect aktif third person singular. Nah, itu sintaksnya. Oke, dia berelasi dengan kata apa? Subjeknya apa tentunya kan? Stoma. Oke. Stoma, mulut ya. Mulut terbuka. Ya, di situ. Our mouth is open to you. Artinya kami berbicara terus terang kepadamu. Itu maksudnya. Mulut kami terbuka kepadamu. Artinya kami berbicara terus terang kepadamu. Itu deep structure-nya yang diterjemahkan LAI sebetulnya. Ya, surface-nya adalah mulut kami terbuka kepadamu. Nah, kata terbuka di situ aneko atau aneken. Ya, aneuken. Perfect apa? Nah, kalian buat perfect apa? Konsumatif, intensif, ekonomik, dramatik, auristik, yang mana? Kenapa konsumatif? Berarti diterjemahkannya gimana? Telah. Iya, perfect pasti terangan. Cuma kenapa kok intensif? Kamu pilih apa? Intensif atau ekstensif? Ya, konsumatif itu berarti ekstensif ya. Berarti menunjukkan itu tindakan yang komplit ya. Itu konsumatif. Maksudnya apa tuh komplit itu? Apa bukankah lebih tepat intensif ya? Ya, intensif itu berarti menekankan hasil ya. Ya, intensif perfect ini telah terbuka. Nah, intensif itu maksudnya gini, supaya kalian nggak bingung ya membedakan. Dia menekankan the result, hasilnya yang dihasilkan dari tindakan lampau. Ya, hasilnya sekarang mulut kami terbuka, kami mau berbicara. Belum komplit, gitu ya, bukan soal komplit ini, tapi soal hasil dari tindakan masa lampau. Ya. So, diterjemahkannya kayak RSV ya, head is open atau have spoken gitu, ini boleh ya. Mulut kami apa? Terbuka atau telah terbuka bagi kamu, bagi kalian. Nah, tapi perfect yang menekankan result. Nah, tulis di situ. Ya. Oke, apa lagi? Satu lagi pepratuntai. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hati kami berbesar hati, terbuka. Nah, ini harusnya kayak gitu ya. Kita jadi orang itu seperti itu. Mulut berterus terang, jangan double standard, ya, di depan dan di belakang sama. Oke. Ya kan? Maka Paulus bilang
Mulut kami terbuka untukmu. Kamu mau ngomong apa, kami akan ngomong apa adanya. Ya, terbuka. Lalu hatinya juga terbuka. Satu anegen terbuka, satu lagi pepratuntai terbuka juga. Terbuka dengan lebar bahkan. Lebih lebar daripada mulut. Jadi, ya. Nah, kalau hati yang terbuka lebar itu apa perfectnya di situ? Sama, intensif juga. Hasil ya kan. Nah, sekarang deep structure-nya. Mulut kami terbuka kepadamu itu artinya apa tuh? Rasul Paulus siap berbicara kepada terus ada masalah apa? Ayo kita selesaikan. Hai orang Korintus, dia bilang kan, kami telah berbicara terus terang kepadamu. Nah, ini perfectnya waktu itu ya, dan lampau selesai waktu itu. Sorry, perfect ya. Berarti masih ada kaitannya dengan sekarang ya, kecuali perfect. Jadi waktu Paulus nulis ini, dia pakai perfect itu berarti apa? Dia siap berbicara sekarang nih, hasilnya sekarang dia siap berbicara. Walaupun ada masalah di masa lampau, tapi hasilnya sekarang, ayo kita siap berbicara. Itu hasilnya. Sama hatinya juga gitu, terbuka lebar. Apa artinya hati yang terbuka lebar? Deep structure-nya. Hah? Tidak ada yang tersembunyi. Apa itu? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada hal yang disembunyikan ya. Berkata jujur. Apalagi hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Mulut terbuka lebar, hati juga terbuka lebar. Berarti kan Rasul Paulus ini, ayo kita siap berbicara, ya, siap terima apa? Masukan, misalnya ya, siap terima kekurangan, ya, siap dinasihati. Orang Jawanya bilang apa? Legowo gitu. Orang Maluku. Orang Nias bilang. Badodo. Kalau orang Halmahera bilang hati terbuka lebar, legowo. Iya. Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada istilahnya ya? Hah? Apa padanannya? Nah, hati yang terbuka lebar itu berarti apa? Paulus siap, ya, siap berbicara sama dia, siap menerima kritikan, masukan, itu artinya. Ya, jangan mulut berbicara apa adanya, tapi hatinya beda gitu loh. Nah, makanya apa yang diomongin nanti di belakang jadi lain gitu, karena hatinya belum siap. Ya, nah di sini apalagi poin yang kedua yang penting apa? Deep structure-nya. Mulut itu simbol dari mulut perkataan kita kan, yang bisa orang lihat dan bisa orang nilai kan. Nah ini bicara masalah roh lagi, spiritual. Makanya kata-kata itu bisa baik, tapi kalau hatinya nggak baik gimana? Itu kata-kata yang hatinya apa? Jadi penuh tipu muslihat. Ya, kata-kata yang nggak ada, ya, yang nggak apa namanya, yang bisa menipu orang. Hah?
Iya, emang mau nilai berapa kamu? B, C, A, A. Apa itu kata-kata yang tidak bernilai? Hah? Iya, dalam kaitannya dengan ini. Kata-kata yang terbuka berarti kata-kata yang selaras dengan hatinya. Ya, kata-kata yang lahir dari hati yang terbuka. Kalau memang jujur mengampuni dia, ya berarti kata-katamu butuh pengampunan. Jangan, ya saya ampuni kamu, tapi hatinya masih dendam, benci. Nah, itu bertentangan nih dengan 2 Korintus 6 ayat 11. Jadi, ya, jadi kata-kata yang terbuka harusnya lahir dari hati yang terbuka. Dan memang kata-kata itu berasal dari hati. Kata-kata itu timbul dari mana? Hati. Karena hati itulah pusat semua keberadaan diri kita. Apa yang kamu pikirkan timbul dari hati. Apa yang kamu rasakan timbul dari hati. Ya, kita bisa marah, kita lapar, kita bisa merasakan rindu, kita bisa merasakan capek, sedih. Itu timbul dari hati. Nah, kita bisa berkata-kata yang baik, bahkan kita bisa berkata-kata yang jahat. Timbulnya dari mana? Hati lagi. Oke, kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat jahat, timbul dari mana? Hati lagi. Nah, Paulus di sini mengajarkan kita apa? Hati mesti tuntai. Hati mesti terbuka. Apa artinya? Hati yang terbuka lebar. Ya. Nah, di sini artinya hati itu memegang peranan penting. Kalau tertutup, ya hatimu tertutup, jahat, maka hatimu apa? Maka kata-katamu juga hanya sesuatu yang jahat, walaupun bisa tampaknya baik. Gitu ya. Kamu kan sering ya, misalnya dibohongi, kata-katanya bagus gitu ya. Wah, ternyata ujung-ujungnya kita cilaka gitu. Betul. Pusat sentral dari hidup kita. Jadi kalau dalam konsep Ibrani, hati itu adalah pusatnya. Nah, kalau dalam konsep Yunani, itu adalah nous tadi. Sama. Ya. Apa beda hati dengan nous? Atau mindset, intelek, nous itu. Sama sih sebetulnya. Satu konsep Ibrani, satu konsep Yunani. Nah, Paulus di sini pakai kata hati, kardia. Ini konsep Ibrani. Ya, kan Paulus juga orang Yahudi ya. Dia juga belajar konsep Ibrani. Tapi sisi lain dia juga belajar tentang Yunani, maka dia pakai istilah nous. Mata. Nous itu lebih kepada mata, direct vision. Yang dari situ dia mata itulah yang connected to God, connected to the Lord. Koneksi dengan Allah itu mata. Hati juga gitu. Ya, gitu. Sehingga nous dengan hati itu adalah sebetulnya yang sama, bukan sesuatu yang berbeda gitu. Cuma istilahnya aja, konsepnya aja. Ya, seringkali kalau Bapak Gereja mengatakan nous itu adalah esensi dari hati atau mata dari hati, atau nous itu adalah energi dari jiwa. Nah, saya ada kata istilah jiwa ini. Bingung lagi kita. Sama atau beda? Sama, tapi bisa dibedakan. Maksudnya begini, nous dengan hati tadi, nous adalah esensi dari hati atau mata dari hati. Ya, nah hati dan jiwa itu sama nggak? Sama. Ya, itu punya yang namanya
esensi. Oke? Punya namanya esensi. Dan punya yang namanya itu jiwa. Jadi manusia kan diciptakan oleh Tuhan punya jiwa yang berasal dari nafas Allah itu kan, yang dihembuskan ke dalam tubuh kita yang bentuk dari tanah liat kan. Kejadian pasal 2 itu. Ada tubuh itu sana, ada jiwa. Jadi manusia itu punya dua natur. Natur tubuh, nggak ngerti natur berarti esensi, sifat. Ya, manusia dua natur. Okay. And soul and body, jiwa dan tubuh. Tubuh ya kita bisa lihat, ini tubuh kita. Tapi di tubuh ada jiwa. Nah, dalam jiwa itulah ada yang namanya essence dan energi. Seperti Allah kan bisa dibedakan essence dan energi. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah, maka jiwa kita itu adalah gambarnya Allah. Nah, Allah itu punya esensi dan energi, maka jiwa itu punya esensi dan energi. Pusatnya jiwa itu adalah nus tadi. Ya, sehingga jiwa itu punya energi mana? Nus, apa kekuatan dari nus? Maka dia disebut mata. Mata fungsinya apa? Lihat. Lihat apa nus itu? Lihat segala hal. Termasuk lihat Allah. Nah, kalau dia lihat Allah, nusnya terang. Tapi kalau nusnya lihat yang jahat, tergoda dia. Akhirnya jadi nafsu, lalu jadi dosa. Nusnya jadi gelap. Nah, maka nus itu adalah energinya yang mesti diarahkan supaya melihat Allah. Makanya perlulah doa, mengarahkan nusnya itu kepada Kristus, kepada Roh Kudus gitu. Jadi, nah, jadi kalau nus kita, energy of the soul itu adalah nus, the essence of the soul itu adalah heart, ya, saya ulangi ya, jiwa, esensinya apa? Hati, pusatnya. Energinya apa? Nus. Ya. Lalu hubungan nus dengan hati tadi apa? Hati. Nus itu adalah esensi dari jiwa, yaitu hati. Jadi nus dengan hati itu sebenarnya sama. Cuma hati itu konsep Ibrani, nus itu konsep Yunani. Tapi sama-sama pusat. Ya, kapten kapal atau nakodanya itulah nusnya atau jiwanya atau hatinya. Jadi kapal itu nakodanya nus, itulah yang istilahnya hegemonikon. Nah, inilah yang mengatur kata-katanya saja. Itu kata itu terpancar dari hati. Kalau hatimu nggak terbuka lebar, kata-katanya gimana? Matamu, tubuhmu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruhnya. Jadi, berarti jiwa punya energi itulah harus kita jaga, kita lindungi dengan cara apa tadi? Jesus prayer, doa tanpa henti. Supaya apa? Supaya nus itu selalu
dilingkupi kehangatan ilahi tadi, rahmat tadi. Jadi, ya, karena kalau kita tuh suam-suam kuku karena Tuhan, nah itu bahaya. Ya, kalau bukan dari yang tadi, makanya kayak zombie yang tinggal mangsa orang. Tahu zombie ya, hidup tapi sebetulnya mati. Ya. Hidup sih jalan ya, apa itu vampir. Nah, tapi sebetulnya udah mati gitu. Kenapa? Karena pusat hidupnya mati. Kok mati? Tadi karena di luar anugerah. Ya, nah ini konsep hati yang kita mesti pahami, mesti kita jaga. Maka Amsal bilang ya, jagalah hatimu karena disitulah terpancar kehidupan. Gitu, Amsal 4 ya kan. Jadi kita lihat di sini, hati nus mesti terbuka lebar. Buka atas untuk apa? Untuk anugerah. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga nus? Nah, seperti yang sering saya ajarkan ya. Menjaga nus dengan cara kita Bible itu juga jaga. Ya. Dan spiritual disiplin yang lain. Oke, you get it? Nah, sekarang kita lanjut. Ayat yang mana lagi? Lima dua ya. Coba baca Yunannya. Kai ho Jesus, Yesus. Sama-sama. Kai ho. Hodo. Ya, kai ho Yesus epen auto. Upage. Het Yesus sesokense. Kai eutus anebrefen. Kai te hodo. Kita juga melihatlah ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya kan? Perfectnya apa di situ? Sesoken. Dari kata ya, indikatif perfect aktif terpesan singular. Nah, ini jelas. Perfect apa ini? Risal atau komplit? Intensif atau konsumatif? Apa? Konsumatif itu berarti menekankan complete of the action. Completion of a past action or the process from which the present state emerges. Kita menekankan completions. Iman telah menyelamatkan. Komplit nggak? Selesai nggak? Penyakitnya sembuh nggak? Ya itu. Berarti menekankan apa? Konsumatif. Sama banyak ya kan. Okay. And then upage, pergilah. Hetistisu, imanmu. Sesoken. Atau di sini has made you well.
kamu. Ya. Jadi kata menyelamatkan itu consumative completed action sebenarnya. Ya. Ada lagi di sini? Ya. Atau perfect. Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan kau. Iman telah menyembuhkan kau. Ya. Apa? Saya kayak sembuh gitu. Nah, berarti itu yang misteri. Ya. Harusnya kalau sembuh ya minum obat kan gitu ya. Ya kan kalau orang sakit ya dikasih obat gitu. Itu alamiah gitu. Natural. Tapi iman ini sesuatu yang misteri. Yang tidak natural gitu. Ya. Gitu, yang unnatural gitu. Nah, misterinya itulah disitulah iman itu dari kita, tapi karena usaha kita punya iman, akhirnya apa? Ada campur tangan ilahi. Nah, itulah anugerah tadi. Jadi kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau dalam konteks ini kan Yesus menyembuhkan orang buta bernama Bartimius kan. Doanya apa? Ya anak Daud, kasihanilah aku. Begitu dia ngomong itu ungkapan imannya. Kata-kata kan. Iman itu jadi kata-kata. Tapi lahir dari hati. Hati yang penuh iman. Dia berseru terus, anak Daud, kasihanilah aku. Pak duduk. Jadi ceritanya double. Fisik, tapi juga sakit secara sosial. Juga dekat sama orang sakit, ya, sama orang itu hal yang lumrah ya kan di masyarakat kita. Tapi that's the happen pada Bartimius. Iman saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Ini Bartimius. Kenapa? Iman tadi yang terwujud dari kata-kata anak Daud, selamatkanlah aku, itu jadi kata-kata yang menyelamatkan. Tapi bukan kata-kata yang kosong, karena menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Karena timbul dari hatinya tadi saya bilang sebagai usaha. Nah, apakah kata-kata itu yang menyelamatkan dia? Bukan. Yang menyembuhkan dia itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kok bisa ada anugerah Tuhan? Datang dari iman tadi. So, anugerah itu akan datang kalau kamu nggak pernah minta, kamu nggak pernah dikasih. Maka Yesus bilang, ketuklah. Bukan sebaliknya, bukan tunggu kita, nggak pernah minta, pasif, never. Ya, kalau kita nggak pernah ketuk pintu, ya pintu tuh nggak pernah terbuka. Gitu. Artinya kalau kita nggak pernah punya iman dulu, ya anugerah itu nggak menyelamatkan, nggak akan datang dan menyelamatkan kamu. So, you see, kamu lihat kisah Bartimius, dia kok bisa diselamatkan? Karena dia meminta dulu. Dia berdoa dulu. Ya, tapi dia meminta dengan apa? Iman tadi.
Nah, iman itu menjadi sesuatu misteri kalau dilingkupi oleh, tapi iman itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya akal aja, pikiran aja. Itu iman yang kosong. Sih? Ya, iman itu bisa dua, iman yang akali, ya, iman yang dipelajari dari buku. Oke? Bisa. Orang siapa saja bisa belajar Alkitab. Bisa belajar dari Yesus. Nggak harus orang Kristen, betul. Orang Islam, orang Buddha. Alkitab dijual bebas kan? Tinggal dibaca, dipelajari. Oh, Yesus itu kayak gini, gini. Pak, itu artinya iman? Ya, mungkin baginya itu iman tapi akali. Saving you, menyelamatkan kamu? No. Nah, iman yang menyelamatkan itu kayak Bartimius nih, iman yang mendatangkan anugerah. Artinya apa? Iman yang mendatangkan kesembuhan. Berarti efek dari iman itu ada. Apa efeknya pada Bartimius? Dia sembuh. Berarti apa? Ada kerja anugerah. Oke, jadi iman itu cuma datang pengetahuan. Iman yang akali itu hanya datangnya hasilnya pengetahuan. That's not the faith, itu bukan iman. Oke, it's learning, itu belajar. Tapi iman yang menyelamatkan itu mendatangkan belas kasihan Allah. Kamu lihat Yesus berhenti di situ. Kamu baca lihat kisah Markus 10 itu. Mulai ayat 46. Ya, Yesus stop, dia berhenti. Bayangin, Yesus itu seorang penguasa alam semesta. Oh, Yesus jalan terus saja, bisa nggak? Bisa. Karena iman orang buta itu. Nah, ini iman yang bisa menghentikan Tuhan sang semesta, pencipta semesta. Nah, pertanyaannya, oh mungkin kita punya iman. Saya percaya Yesus yang diajarkan oleh Romo, ya, gitu. Sehingga ya pendeta lah, mau lulusan Alkitab, mau dia jadi S3 bidang teologi, nggak menjamin dia benar-benar punya iman seperti Bartimius. Jadi bukan bicara soal kamu pengetahuanmu berapa banyak. Jadi iman bukan soal pengetahuanmu berapa banyak. Atau iman yang bertumbuh itu pengetahuan tambah banyak. Memang iman harus tambah pengetahuan, ya kan? Tapi bukan hanya pengetahuanmu yang jadi ukuran satu-satunya kalau imanmu itu bertumbuh. Ya, iman bukan soal bicara pengetahuannya berapa banyak, tapi iman itu bicara mendatangkan anugerah Allah nggak, belas kasihan nggak untuk menyelamatkan kamu. That's it. Nah, gimana bisa mendatangkan anugerah belas kasih yang dialami oleh Bartimius? Bartimius itu hati yang seperti apa sih dia? Mengemis. Dia seperti pengemis. Artinya apa? Bukan kita disuruh jadi pengemis gitu. Hatinya yang seperti pengemis. Pengemis itu artinya apa? Nggak punya apa-apa. Yang dia mau punya itu cuma belas kasihan Allah. Sama, kita itu adalah Bartimius, kita nggak punya apa-apa. We have nothing, you know. Ya, jangan banggakan pengetahuan kita, jangan banggakan apa yang kita sudah kerjakan atau yang kita miliki atau apa yang akan kehebatan kepintaran kita, misalnya gitu. We have nothing.
Nah, so iman yang powerful yang mendatangkan anugerah, rahmat, belas kasihan yang menyelamatkan kita itu adalah iman yang timbul dari hati yang seperti pengemis. Apa artinya hati seperti pengemis? Hati sebetulnya nggak punya apa-apa selain hanya meminta belas kasihan Allah, seperti doa pungut cukai itu. Atau Tuhan bilang dalam ucapan bahagia itu apa? Hah? Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Ya kan? Itu. Jadi hati yang memang benar-benar miskin di dalam roh, itulah mendatangkan iman yang menyelamatkan. Seperti Bartimius itu. Hati yang seperti Bartimius. Saya lagi ya, hati itu pusat. Ya. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta itu? Karena lihat hatinya yang seperti yang miskin banget itu. Jadi, nah dari situlah timbullah iman dia yang menyelamatkan. So, what is faith? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman bukan menunjukkan kamu berapa banyak yang kamu tahu tentang Kristus, tapi menunjukkan pengenalanmu akan Tuhan. Dan iman itu juga sesuatu yang bisa, lalu anugerah itu menyembuhkan kita, seperti Bartimius. Imannya timbul dari hati seperti pengemis. Imannya itulah yang menghentikan Yesus. Lalu Yesus memberikan belas kasihanilah aku, orang berdosa. Ya, gitu. So, that's why itulah kenapa kita tuh kita harus punya hati seperti Bartimius, iman seperti Bartimius. Yes. Makanya kalau kamu baca Markus 10:52, imanmu telah menyelamatkan kau, kita jadi ngerti. Ya, something yang sangat misteri. Iman itu mati di kayu salib, dia bangkit 2000 tahun yang lalu dengan kita sekarang. Apa kaitannya? Itu kan Yesus. Itu kan, ini kan saya. Lalu kalau saya percaya dia, kok saya bisa diselamatkan? Apa? Kaitannya apa? Hah? Kaitannya apa? Kamu punya iman kepada dia, lalu kamu punya iman kepada Kristus, seolah-olah itu kamu tuh dihubungkan oleh anugerah. Kamu kayak disatukan gitu oleh apa? Anugerah tadi. Ya, nah baru ada hubungannya. Berarti kamu imanmu itu iman yang misteri. Perbedaan 20 abad itu kayak nggak ada perbedaan waktu lagi. Makanya saya pernah bilang kan, in the Lord always presence. Di dalam Tuhan itu selalu presence. Walaupun Yesus itu sudah mati bangkit tahun lalu, tapi hadir abad zaman. Yang namanya imperfect, nggak ada. Tensinya cuma satu.
tense. Kita manusia juga di dalam dunia misteri itu jadinya apa? Presence. Itu selalu bicara kekristenan kuno, ajaran Alkitab ini kuno. Nah, pertanyaannya, kalau kita sok modern, kenapa kamu masih baca Alkitab kuno? Ya, itu kan tulisan kuno. Apa Alkitab itu kita baca? Apakah masih relevan? Firman Allah itu masih relevan? Always relevan. Kenapa? Karena Alkitab itu firman Allah, Allah itu selalu present. Jadi apapun ya yang Tuhan kasih sama kita, Alkitab lah, gereja lah, apalagi sakramen lah, apalagi doa lah, cara doa lah, itu selalu present. Gereja nggak pernah selalu always past itu. Orang kudus itu juga presence, hadir beribadah, always present. Ya, makanya Petrus bilang 1 tahun itu sama dengan 1000 hari di hadapan Tuhan. Itu maksudnya apa? Nggak bisa diukur gitu loh. Bukan berarti 1 hari itu sama dengan apa? Paul Petrus ngomong apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun kan gitu kan? Itu bukan berarti memang 1 hari 24 jam itu 1000 tahun, bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu apa? In the Lord always present, nggak bisa diukur 1 hari 1000 tahun gitu. Kekal namanya, infinity, atau simbolnya itu kayak lingkaran gitu, yang nggak pernah ada ujung pangkalnya. Ya kan? Jadi dia bukan garis lurus yang ada ujung ke ujung, tapi dia lingkaran yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada awal, nggak ada ujungnya. Alpha dan Omega itu nggak ada, dia awal dan akhir gitu. Jadi kalau dia ada awal dan akhir, berarti dia selalu present. Awal dan akhir itu dijadikan satu, jadi present. Ya, nah ini something yang beyond our capability of mind, kapabilitas pikiran kita. Tapi yang kita bisa nangkap adalah ya seperti ilustrasi tadi kayak lingkaran tadi, we are always present in the Lord. Ya makanya sampai sekarang kita masih baca Bartimius gitu, dan akan datang lagi. Ya, jadi something yang sangat misteri about our faith. Is this ini ya? Oke, yang ketiga apa? Oke, coba kita baca. Kai hematoresen Oke, auton ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Oke, behold, lihatlah, ya kan? Tete yang main. Perfect, indikatif, middle atau parsif ya, first person singular. Atau di sini diterjemahkan, aku telah melihat. I saw, ya, I saw the Spirit. Perfect apa? Hah?
1 ya. Konsumatif atau intensif? Atau dramatik? Sesuatu yang lihatlah. Jadi kayak pas perfect gitu. Dramatic or perfect. Atau auristic perfect. Nah, lihatlah. Ya kan? Aku telah melihat roh turun. I saw the Holy Spirit descend from the heaven, ya, as a dove, seperti burung merpati. Siapa yang buat auristic atau historical perfect? Apa? Oh, contoh yang mana? Mirip. Oke, Yohanes 1:3-4 ya. Dan aku telah melihat anaknya dan memberi kesaksian. Oh, iya, inilah anak Allah, itu baru ya, ini kan lain. Ini kan Yohanes ya, bukan pernyataan langsung. Kedua ini Yohanes sendiri yang berkata kan, lihatlah, atau aku telah melihat roh turun dari langit, ya kan? Nah, itu lebih kepada kayak menggambarkan apa? Sesuatu yang hidup gitu, dramatis, dramatik, perfect, ya. Lihat, oh, memang benar-benar turun gitu. Dia menggambarkan dramatis yang hidup gitu. Beda kalau contohnya yang ini, jadi lain lagi konteksnya kan. Maksudnya bukan memang itu ya, bukan mau menunjukkan dramatisnya sudah di ayat 32. Oke, maka kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun. I saw the Spirit. Aku melihat. Berikutnya mana? Coba baca. Host the an host the an tere autotonogon aletos and tuto he agape tuteo teteletai and tuto genos komen. Barang siapa menuruti firman-Nya di dalam itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Perfectnya mana? Tete leotai. Sempurna kan? Kalau LAI sebenarnya sempurna. Ini apa? Perfective. Sempurna, disempurnakan. Ya. Perfect apa? Hah? Kasih Allah disempurnakan. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya atau menaati firman-Nya?
tere auto ton logon, ya kan? Maka di dalam orang itu sungguh kasih Allah itu disempurnakan, harusnya diterjemahkan gitu ya. Kalian terjemahnya pakai ini kan? For God is perfecting, artinya apa? Love for God, kasih Allah, teteliontai, disempurnakan. Jangan ikut LAI ya. LAI itu soalnya sudah dibentuk di strukturnya, sudah dinamiskan ya. Ada yang jawab gnomika. Nah, ini lebih gnomi. Kalau disempurnakan ya itu udah pasti kebenaran. Sebab taat kepada firman-Nya. Ya, coba kamu lihat di sini ya. Di diagramnya. Tuh. Kasih Allah disempurnakan, sungguh disempurnakan di dalam Dia yang gimana? Dia yang tere, yang menaati secara sukarela ya, subjunctif makanya kan, subjunctif present. Dia yang dengan kemauannya sendiri menaati firman-Nya gitu. Nah, kasihnya atau kasih Allah disempurnakan sungguh di dalam Dia. Dia yang taat kepada atau dia yang memelihara firman-Nya atau perkataannya. Jadi disempurnakan di sini satu bukan fakta tapi kebenaran. Oke, ada yang jawab ini adalah konsumatif. I think itu juga bisa ya, gitu. Tapi jangan intensif agak jauh ya. Konsumatif ya, atau lebih tepat memang ini gnomik ya. He agape tuteo, kasih Allah. Nah, ini maksudnya kasih Allah itu mengasihi Allah atau Allah mengasihi di sini. Genitifnya nih. Masih ingat nggak dulu belajar genitif itu? Genitif objektif atau subjektif? Kasih kepada Allah akan atau telah disempurnakan, digenapkan sungguh di dalam Dia yang menaati firman-Nya. Atau kasih kepada Allah atau Allah mengasihi di sini yang disempurnakan. Kasih kepada Allah. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mengasihi Dia dengan apa? Menaati Dia. Kita kepada Allah itu bakal perfect nih, bakal sempurna. Kalau kamu apa? Memelihara firman-Nya. Artinya gini, memelihara itu bukan sekedar taat kayak robot. Tapi firman itu mesti masuk ke dalam hatimu, kamu jaga, kamu simpan. Makanya ada pemazmur mengatakan kan, siang malam bermazmur. Itu artinya apa? Supaya hati itu penuh dengan kata-kata Allah. Simpan gitu. Keep. Ini tere itu artinya apa? Literalnya. Keep. Simpan, jaga. Dipelihara. Berarti sesuatu yang sudah kita miliki. Lalu kita jaga di dalam hati. Sebab firman itu adalah terang tadi kan. Firman terang bagi jalanku, kan ada kan lagunya kan? Apa itu? Terang, pelita. Nah, berarti kalau kamu jaga firman itu, maka hatimu akan terang, karena dia adalah pelita. Tapi kalau kamu nggak jaga, kayak misalnya kita punya lilin, kita nggak jaga nih, ya, tiup angin dan sebagainya, kita nggak lindungi, maka padam.
So, firman itulah, ton logon inilah, ya, ton logon inilah sesuatu yang kita mesti jaga. Jadi kalau kamu mau mengasihi Allah, kamu mesti jaga firman-Nya. Artinya apa? Firman itu menguasai hatimu, itu kamu jaga. Supaya nggak padam firman itu. Berarti firman itu ada di dalam mana sekarang? Hati. Dan nggak boleh padam. Nyala terus. Perumpamaannya jelas ya. 5 gadis bijaksana itu. Ya, yang padam gimana? Yang padam gimana? Yang padam itu karena anugerahnya habis, minyaknya habis ya, nggak dapat masuk akhirnya. Gitu. Nah, memelihara firman, menjaga firman itu kayak menjaga pelita. Ngapain fungsi pelita? Menerangi apanya? Ruang batin kita, hati kita. Sehingga nus kita jadi terang. Dan itulah baru kita bisa mengasihi Allah. Jadi kasih itu adalah kasih yang berasal dari firman yang kita jaga. Maka mengasihi Allah itu harus sesuai dengan firman-Nya. Nggak bisa sembarangan. Ya. Tuh, ada yang udah perlu minum obat kan. Oke, jadi sekali kalau ayat ini deep structure-nya apa? Mengasihi Allah disempurnakan jika kamu memelihara firman-Nya. Nah, firman itu yang harus kita jaga, kita pelihara di dalam hati sehingga menjadi terang, menjadi pelita bagi hati kita, bagi nus kita, sehingga nus kita itu baru bisa mengasihi Allah. Berarti kasih kepada Allah itu sesuai dengan firman-Nya. Apa kata firman-Nya? Misalnya kata firman-Nya apa? Berdoa. Udah kita turuti berdoa. Berarti itu mengasihi. Firman-Nya disuruh apa? Bersedekah. Oh, berarti kita mau bersedekah. Berarti itulah mengasihi Allah. Firman-Nya apa lagi? Mengajarin kita apa lagi? Macam-macam lah ya. Berpuasa, melakukan kebaikan dan sebagainya. Kalau kita kerjakan itu, berarti mengasihi. Dan waktu kita mengasihi dia, katanya itu apa? Disempurnakan. Apa artinya kasih Allah itu, mengasihi Allah itu disempurnakan? Artinya gini, kamu mengasihi dia, itself itu nggak bisa sempurna. Makanya di sini pasif, disempurnakan. Berarti bukan kamu yang diri. Berarti waktu kita mengasihi dia sesuai firman-Nya tadi, itu belum bisa harus ditambah dengan anugerahnya. Baru jadi sempurna. So, bagianmu adalah 50%. Tapi 50% itu kamu mesti maksimalkan. 50% lagi dari Allah. Gitu. Tapi nggak akan sempurna nih, nggak bisa disempurnakan kalau kamu tidak memelihara firman-Nya, lalu kamu mengasihinya. Jadi dua, jaga firman-Nya, lalu kerjakan. Itulah mengasihi. Mengasihi itu apa? Jaga firman-Nya, lalu kerjakan firman-Nya. Itu mengasihi. Tapi itu baru artinya belum disempurnakan. Nah, kapan disempurnakan? Waktu kita sudah mengerjakan firman-Nya, itulah anugerahnya itu menyempurnakan. Jadi 50% bagian kita, 50% bagiannya anugerah. Jadi 100% itu berarti lengkap, komplit, sempurna. You get it? Hah? Oke, semoga otak kalian masih awake ya. Oke, mari Taisi. Jadi kasih Allah yang disempurna itu gimana? Kasih Allah, kita mengasihi Allah itu disempurnakan. Berarti memang belum perfect. Ada anugerah yang harus menyempurnakan. Tapi bagian kita apa? Di sini dikatakan jaga
dan kerjakan. Itulah kasih. Tapi belum sempurna. Kalau kita lakukan itu, maka di sini dikatakan teteliontai. Pasti genomik. Pasti apa? Disempurnakan oleh Allah atau anugerah Allah. Nah, makanya kasih kita nggak pernah 100% kepada dia. You cannot. Gitu. Ya, kita kerjakan bagian kita. Tapi anugerah Allah menolong kita untuk menyempurnakannya. Sehingga tergenapilah kasih Allah dengan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu 100% kata segenap. Tapi kita tahu 100% itu rumusnya dari mana? 100 itu 50 plus 50. Jangan kamu tukar. 100 itu aku 10, Tuhan 90 gitu. Tuhan bilang enak aja kamu. Ya, 100 itu you 50, aku 50. Kalau kamu nggak nyampe 50, berarti nggak bisa 100. Oke? Jadi kalau kamu cuma 10, ya Tuhan 50. Hasilnya 60. Udah sempurna? Belum. 100 baru sempurna. Jadi kita harus 50. Nah, untuk 50 gimana caranya? Itu nggak bisa langsung gocap 50. Ini tangga ini. 10, 20, 30, 40. Proses. Nah, sampai tangganya datang. Nah, disitulah 100 Pak. Oke, tapi kalau masih di sini, nah belum sempurna. Kita mesti naik terus. Makanya nggak boleh puas, gitu. Ya, gitu. Nggak boleh 10 terus sombong. Wah, kamu udah paling baik. Ya, harus 10 padahal. Kayak kamu dulu ya, dapat nilai 50 udah gembira banget. Ya, dapat gocap, wah udah kayak dunia kayak milik kamu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalian kumpulkan aja. Nah, kita akan sambung lagi minggu depan. Pelajaran kita. Nah, kayak waktu kalian udah belajar seperti ini ya, udah tahu sintaktik formnya, tugasnya adalah semantiknya. Gimana mentransformasi itu. Tapi kalau ini kan udah jelas, saya nggak ngarang-ngarang, sesuai ini yang saya ngomong. Ya. Kasih kepala disempurnakan, sungguh pasti terjadi genomik di dalam kamu. Tapi kalau kamu tereton logon auto, kita kerjasama dengan dia. Nah, bagian kita jaga firman itu, lakukan, itulah kasih. Lalu bagian Allah menyempurnakan. Makanya Paulus bilang kan, kita perlu kerjasama nih. Apolos nyiram, aku nanam, Allah yang menumbuhkan. Nah, itulah namanya sinergi. Ya. So, kita belajar seperti ini, prakteknya apa sekarang? What is our obedience? Nah, gimana supaya kasih Allah kita tuh kerjakan itu our 50%. Ya. Labor tadi, kata Ephraim. Never stop praying misalnya. Jadi kalau kamu berdoa misalnya ya, aduh hari ini saya udah berdoa cukup kan. Aku nggak mau berdoa lagi sendiri. Bosan sampai. Jadi kamu cuma 10%. Ya. Ada Ephraim bilang apa? Terus berdoa.
Artinya sampai puncak, sampai pol gitu. Harus isi minyaknya sampai pol, penuh. Ya, penuh itu berapa? 50 liter misalnya. Full tank. Nah, this is our part, our job. Ada berapa soal sih yang belum kita bereskan? Hah? 2 lagi ya?